Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najin Zalisa Putri dari kelas 1 4 program studi D3 Farmasi Stika Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang suam medikasi, luka bakar dan luka iris. Biasanya jika kita terkena luka bakar, kita akan mengolesinya dengan pasta gigi atau mentega. Hal ini sangat tidak disarankan sebab pada pasta gigi biasanya terdapat mikroba atau kuman lainnya. Hal kotor bila dioleskan pada luka bakar maka akan mengakibatkan infeksi. Dan untuk selanjutnya adalah pengolesan mentega pada luka bakar. Hal ini juga tidak disarankan sebab mentega akan menahan panas yang keluar dari luka bakar dan panas tersebut tidak dapat keluar sehingga menyebabkan luka bakar akan semakin parah. Selain pasta gigi dan mentega, biasanya juga digunakan es batu untuk mengompres luka bakar, padahal hal ini sangat tidak disarankan sebab suhu pada es batu sangat ekstrim. Jika luka bakar terkena es batu, maka akan mengakibatkan kerusakan jaringan dan mengalami luka bakar yang semakin parah. Untuk selanjutnya masuk ke jenis-jenis luka bakar. Luka bakar ini dibagi menjadi 3 jenis. Untuk yang pertama adalah luka bakar derajat 1 atau luka bakar ringan. Dan yang kedua adalah luka bakar derajat 2 atau luka bakar sedang. Ketiga adalah luka bakar derajat 3 atau luka bakar berat. Untuk luka bakar derajat 1, biasanya luka bakar ini tidak kurang dari 8 cm dan terjadi pada kulit bagian luar, serta memiliki ciri atau gejala seperti kulit kemerahan dan rasa sakit yang masih bisa tertahan. Selanjutnya masuk ke luka bakar derajat 2 atau luka bakar sedang. Biasanya luka bakar ini memiliki ciri kulit melepuh, kemerahan, dan rasa sakit yang sudah sangat mengganggu kita. Sehingga luka bakar derajat 2 ini sudah membutuhkan penanganan medis. Pengobatan dari luka derajat 2 ini kurang lebih adalah 3 minggu. Ya lumayan cukup lama sih. Selanjutnya yang terakhir adalah luka bakar derajat 3 atau luka bakar berat. Luka bakar derajat 3 ini dikatakan sebagai luka bakar yang paling serius, sebab luka bakar ini dapat merusak jaringan dan lemak, bahkan dapat merusak otot dan tulang. Luka bakar derajat 3 ini membutuhkan penanganan medis dengan segera. Contoh dari luka bakar derajat 3 ini adalah seperti korban kebakaran. Lalu apa saja penanganan atau pertolongan pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya luka bakar? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan pada korban luka bakar adalah jauhkan korban dari asal atau sumber kebakaran. Yang kedua, lakukan pencucian luka bakar pada air mengalir. Jika tidak ada air mengalir, maka basahi handuk dan kompreskan pada luka bakar selama kurang lebih 20 menit. Dan yang ketiga, beri salep antibiotik. Pemberian salep antibiotik pada luka bakar ini bertujuan untuk mengatasi terjadinya infeksi karena adanya luka. Dan biasanya kandungan dalam salep antibiotik ini adalah neomisin, sebab bahan ini dapat memberikan sensasi dingin pada luka bakar. Salep antibiotik ini dapat ditemukan di pasaran, seperti contohnya bioplacenton dan neosenta. Jika penggunaan salep antibiotik ini tetap saja masih merasakan nyeri atau sakit, sebaiknya konsumsi juga obat pereda nyeri. Namun jika pengobatan sendiri sudah dilakukan dan tidak memberikan hasil yang lebih baik, maka segera lakukan pemeriksaan agar ditindaklanjuti lebih intensif. Dan oh ya, bagi luka bakar yang melepuh, jangan dipecahkan karena kulit yang melepuh itu akan sembuh dengan sendirinya. Oke, selanjutnya masuk yang kedua, yaitu luka iris. Pastinya saya dan kalian juga pernah dong merasakan betapa sakitnya teriris pisau tapi ya, atau benda tajam lainnya. Nah, bagaimana sih pertolongan pertama pada luka iris ini? Pertolongan yang pertama adalah bersihkan luka pada air mengalir. Dan yang kedua, tekan luka pada kain kasa atau kain bersih. Jangan menggunakan kapas, sebab butiran kapas akan menempel pada luka tersebut. Dan selanjutnya yang ketiga, beri plester pada luka tersebut. Nah, gimana? Mudah kan? Nah, sebelum saya tutup, bagi kalian yang masih bingung mau mencari kampus untuk kuliah, yuk kita kuliah sambil nyantri di Stika Surya Global Yogyakarta. Nah, dan bagi kalian yang ingin memperdalam materi seperti yang saya sampaikan tadi, yuk ambil program studi D3 Farmasi, profesiku, jalan dakwahku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.